Halo, perkenalkan nama saya Naura Rahadatul Ais. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai algoritma pemrograman soal kedua, di mana di sini disuruh membuat program mengubah uang menjadi uang pecahan. Diawali dengan algoritma deskriptifnya dulu, di mana program diawali dengan memulai suatu program, kemudian mendeklarasikan variabel. Pesan untuk dua variabel yaitu yang bertipe integer yaitu uang. Di sini variabel uang untuk menyimpan jumlah uang yang dimasukkan pengguna dan variabel lembar untuk menghitung jumlah lembar atau koin. Kemudian, program menampilkan pesan memasukkan jumlah uang dan menerima nilai angka yang dimasukkan pengguna ke dalam variabel uang. Jadi di sini adalah proses inputnya dulu. Kemudian di sini mulai proses program di mana perhitungan uang pecahan 100.000. Di sini mengecek pecahan 100.000 dulu dengan cara membagi uang dengan 100.000. Jika hasilnya itu lebih besar dari 0, program menampilkan jumlah lembar uang 100.000 dan memperbarui uang menjadi sisa pembagiannya dengan 100.000. Jadi uang ini diisi dengan modulus 100.000 tadi. Kemudian lanjut perhitungan untuk uang pecahan 50.000 dengan cara membagi uang sisa dari mod oh oh ya. Jadi prosesnya itu membagi yang uang sisa 100.000 yang dibagi tadi atau modulus 100.000 kemudian dibagi dengan 50.000. Jika hasilnya itu lebih besar dari 0, maka program menampilkan jumlah lembar uang 50.000 dan memperbarui uang menjadi sisa pembagiannya dengan 50.000 atau modulus 50.000. Kemudian berikutnya, untuk perhitungan uang pecahan 20.000 itu proses yang sama dilakukan seperti sebelumnya. Jadi ini akan mengulang proses yang sama lagi untuk 20.000, 10.000, 5.000, pokoknya sampai koin 500. Di sini dengan cara menghitung lembar, kemudian menampilkan jika ada, dan memperbarui sisa uang. Lanjut, pengecekan sisa uang yang tidak dapat dipecah. Jadi kalau misalkan selain 500, tapi ternyata masih ada angka lagi, maka ia akan menampilkan jika setelah semua perhitungan di atas masih ada nilai yang lebih besar dari 0. Jadi modulus itu ternyata masih ada lagi. Modulus yang terakhir itu masih ada lagi, maka program akan menampilkan pesan sisa uang tidak dapat dipecah. Kemudian beserta nilai sisa terakhirnya. Lalu lanjut program pun selesai. Nah, di sini untuk sudutnya di mana variabel uang lembar itu bertipe integer, kemudian begin untuk memulai, kemudian di sini input uang dan akan read uang, membaca uang. Kemudian lembar diisi dengan uang dibagi oleh 100.000. If lembar lebih besar 0, maka akan memulai perintah yang ada di sini yaitu write 100.000, kemudian menampilkan nilai variabel lembar ini, kemudian lembar lanjut uang diisi dengan uang modulus 100.000, lalu selesai. Kemudian if lagi, cek lagi, lembar ini diisi dengan uang dibagi 50.000. Jadi modulus tadi itu dibagi dengan 50.000. Maka akan masuk ke variabel lembar. Kemudian jika lembar ini lebih dari 0, maka akan memulai di sini begin yaitu write 50.000. Kemudian lembar ini variabel aku menampilkan nilai variabel lembar ini. Lalu di sini juga tampilkan ketikan atau kalimat lembar ini, kata lembar ini. Kemudian uang diisi dengan uang modulus 50.000. Jadi akan melakukan proses yang sama sampai ke 500. Nah,
Jadi ketika ini itu masih ada sisa si lembar ini, maka jika lembar ini bernilai lebih dari 0, maka akan memulai di mana tampilkan 500 sama dengan nilai variabel lembar, kemudian tampilkan juga kata koin. Uang diisi dengan uang modulus 500. Selesai. Nah, di sini untuk jika masih ada jika modulus tadi itu masih lebih dari 0, maka begin write sisa uang tidak dapat dipecah, lalu tampilkan nilai variabel uang ini, lalu selesai untuk ini tutup untuk si if ini, kemudian selesai. Nah, lanjut untuk flowchartnya. Nah, di sini saya udah bikin, dimana diawali dengan start, lalu input uang, kemudian memproses lembar sama dengan uang dibagi 100.000. Kemudian, jika lembar ini bernilai lebih besar sama dengan 0, lebih besar 0, jika benar, maka akan memproses uang sama dengan uang modulus 100.000 dan outputnya 100.000 dan menampilkan nilai variabel lembar. Lalu di sini setelah sampai di sini akan lanjut lagi di mana prosesnya itu yaitu lembar sama dengan uang modulus 50.000. Jadi setelah di sini setelah modulus 100.000 maka akan nilai uang tadi akan dibagi oleh 50.000. Kemudian mengecek lagi apakah lembar ini lebih besar dari 0. Jika benar, uang sama dengan uang modulus 50.000. Dan menampilkan ini outputnya. Kemudian lanjut ke proses ini. Nah, jika if ini bernilai salah atau false, maka dia akan langsung aja skip bagian sini dan langsung ke tahap ini. Nah, ini hal yang sama juga seperti sebelumnya. Nah, di sini udah ini yang terakhir, lembar lebih dari 0, maka uang sama dengan uang modulus 500. Jika ternyata uang ini masih ada sisa, masih lebih dari 0, bukan 0, maka dia akan menampilkan sisa uang tidak dapat dipecah atau uang. Tapi jika false, jika uang ini ternyata 0, maka ia akan langsung end. Jadi setelah output ini akan ditampilkan. Nah, langsung aja ke programnya. Nah, di sini udah saya bikin. Sini include IOStream untuk memanggil headernya yaitu IOStream. Kemudian di sini using namespace std untuk agar saya tidak melakukan pengulangan kata std lagi di depan kalimat, depan kode nanti. Kemudian in main untuk memulai programnya. Di sini pakai tanda kurung kurawal. Lalu variabel uang dan lembar ini bertipe integer. Tampilkan cout masukkan jumlah uang, in ke uang. Jadi setelah si pengguna akan memasukkan nilai, maka itu akan masuk ke nilai variabel uang. Kemudian lembar sama dengan uang dibagi 100.000. Jika lembar ini lebih besar 0, maka ia akan menjalankan yang ada dalam tanda kurung kurawal ini. Setelah dia menjalankan ini, kemudian dia lanjut ke lembar sama dengan uang dibagi 50.000. Jadi nilai uang yang udah dijalankan tadi dibagi dengan 50.000. Tapi jika tidak memenuhi syarat if ini, maka ya akan langsung kelanjut lembar sama dengan uang dibagi 50.000. Nah, ini juga untuk seterusnya juga sama seperti tadi. Dia akan melakukan proses yang sama. Nah, di sini saya menggunakan if. Kenapa tidak menggunakan else if? Karena ketika if ini bernilai benar, maka ia akan masih mengecek if berikutnya sampai bawah. Kalau misalkan else if itu dia hanya mengecek bagian atasnya aja. Jadi kalau misalkan bagian atasnya udah benar atau langkah pertamanya udah benar, maka else if-nya tidak akan dibaca. Jadi di sini saya menggunakan if agar sampai
habis nilai lembar ini atau uang itu. Jadi tidak ada sisa lagi. Nah, di sini saya coba masukkan jumlah uang 12.500. Oke, aku menampilkan di mana 10.000-nya pecahannya itu 10.000-nya itu satu lembar, 2.000-nya itu satu lembar, lalu 500-nya itu satu koin. Nah, untuk penjelasan yang saya run tadi, nah, di mana program itu diawali dengan memulai program, kemudian uang diisi dengan nilai 12.500, lalu mulai pengecekan atau proses pemecahan uangnya. Program menghitung jumlah lembar 100.000 dulu. Lembar sama dengan 12.500 dibagi oleh 100.000 sama dengan 0. Karena lembar ini tidak lebih dari 0, maka tidak ada output. Jadi 12.500 ini dibagi oleh 100.000. Jadi dia ini tidak lebih dari 0, maka tidak ada output. Terus, jadi dia akan tetap, nilai uang itu tetap 12.500. Kemudian program menghitung untuk jumlah lembar 50.000. Karena lembar 12.500 ini dibagi 50.000, itu sama dengan 0. Jadi kayak tidak bisa dibagi atau 0, jadi tidak ada output juga. Lalu lanjut, nilai uang tetap 12.500. Dan di sini saya skip, langsung ke program menghitung jumlah lembar untuk 10.000. Karena lembarnya ini diisi dengan 12.500 dibagi 10.000 itu bernilai 1. Pembagiannya tuh 10.000-nya bernilai 1. Karena lembar lebih dari 0, program menampilkan 100.000 sama dengan 1 lembar. Kemudian uang 12.500 modulus 100.000 sama dengan 2.500. Kemudian menghitung juga untuk lembar 5.000, di mana lembar 2.500 dibagi 5.000 itu tidak bisa, jadi menghasilkan nilai 0, maka tidak ada output. Uang tetap 2.500. Lanjut, untuk uang lembar 2.000 di sini, lembar diisi dengan 2.500 dibagi 2.000 itu sama dengan 1. Karena lembarnya itu lebih dari 0, program menampilkan 2.000 sama dengan 1 lembar. Nah, sampai si 12.500 itu habis, yaitu habisnya di 500. Nah, 0. Yang ini. Nah, hasilnya 0 karena tidak ada modulus lagi, maka dia akan melewati si if tadi. Jadi, program selesai. Baiklah, itu saja mengenai penjelasan soal nomor 2-nya. Sekian dari saya dan terima kasih.